A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya. Baik. Hari ini judulnya berdusta. Waduh. Nampaknya ya kita semua tidak luput dari kata ini, berdusta. Betul, Bu? Ya, dikit-dikit dah. Terutama kalau sama suami. Ya. Umi, cukup uang belanjanya? Apaan? Sih, padahal cukup. Itu maksudnya bukan berbohong, cuman bilang apaan. Untungnya ditambahin. Baik, berdusta tinjauan neuroscience Islam ya. Sekali lagi mohon izin kalau bersama kita semua ini kita akan belajar tentang neuroscience. Neuroscience apa sih, Bu? Neuroscience. Oh, saraf. Ya, ini sorry, maaf ya. Banyak belum dibuka. Ya. Ini gampangnya istilah neuroscience itu ilmu saraf. Ya. Saraf orang awam, ya. Yang dimaksud saraf orang awam apa itu, Bu? Sakit jiwa ya. Ini saraf, sistem saraf. Baik saraf pusat maupun saraf tepi ya. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, itu masuknya sistem saraf pusat ya. Walaupun sumsum tulang belakang yang bagian ekor di sini itu termasuk sistem saraf pusat ya. Nanti dari tulang belakang akan keluar sistem saraf yang menuju ya ke tubuh kita, itu diistilahkan sistem saraf tepi ya atau perifer. Gak apa-apa ya, kita kayak kuliah kedokteran boleh ya. Kan kalau kita jadi perempuan atau seorang ibu itu harus sepertiga menguasai ilmu kedokteran ya, Bu. Sepertiga lagi menguasai ilmu psikologi, sepertiga lagi menguasai ilmu apa? Ilmu ekonomi. Kita belajar kedokteran sepertiga aja, nanti bila sakit berlanjut hubungi dokter, betulan. Baik. Duh, ini kok nggak mau. Ya. Era terbaru dalam memahami jiwa adalah berkembangnya neuroscience ya. Kenapa sih tiba-tiba ngomong jiwa, Bu Aisyah? Karena berdusta itu sakit jiwa atau gangguan pada jiwa ya. Jadi jiwa itu apa sih jiwa itu ya? Pernah dengar nggak ada istilah mind, body, and soul ya? Itu sering diartikan yang lebih tepatnya jiwa, raga, sukma ya. Pernah dengar itu? Jiwa, raga, sukma. Orang Jawa gimana? Orang Jawa ngomongnya jiwa, raga, sukma. Orang Sunda? Jiwa, raga, sukma. Gitu doang, bedanya gitu doang. Orang Medan bilang bagaimana? Jiwa, raga, sukma. Itu tubuh kita ya, jiwa. Mari kita lihat. Pokoknya kalau modul bersama Bu Aisyah dijejelin otak pokoknya ya. Ya, inilah ya organ yang oleh para ahli dipersepsikan tempat bersemayamnya jiwa. Ya, dan ini sudah diteliti, diakui juga oleh para ulama-ulama yang banyak mempelajari neuroscience ya. Iya. Jadi dipetakan fungsinya. Jadi di sini ada jiwa kita ya. Kayak apa sih Bu Aisyah jiwa itu? Nah, kita lihat lagi. Itu kan tadi otak yang dikeringkan pakai formalin ya. Ini kan otak yang asli ya. Sudah cukup minum belum ibu-ibu nih?
Dalam sehari udah cukup minumnya? Karena air itu akan dibawa, akan ditarik oleh otak untuk ya pembangkit tenaga listrik. Sudah cukup minum airnya? Ya. Udah dihitung berat badannya, sudah berat badan dibagi 30, itu patokannya ya. Iya, coba hitung sendirilah, kalau saya tanya biasanya malu kita. Ya, baik. Ya, di dalamnya ada ini. Di dalamnya ada ini. Ada ahli bilang 80 miliar, ada ahli bilang 95 miliar, ada ahli juga bilang 100 miliar. Saya mengambil yang paham 100 miliar. Nah, ini dia nih. Di dalam neuron ini, ya, ini kayak komputer. Ini ada kabel besarnya. Kalau kita buka laptop tuh atau komputer, ada kabel besarnya yang dihubungkan ke stop kontak. Dan di pinggir-pinggirnya laptop itu ada beberapa lubang untuk ya memungkinkan mengkoneksi, memasang kabel-kabel untuk mungkin koneksi dengan laptop yang lain atau dengan infocus atau dengan kamera dan sebagainya. Nah, ini kira-kira begini nih. Ya. Yang unik adalah di dalam sel otak ini Allah ya memberikan kita program dan data-data, ya, program dan data-data. Makanya oleh para ahli sains, neuroscience, pertama mereka menganggap apakah data-data itu atau program yang ada di sini itulah yang disebut jiwa, ya. Nah, itu masih apakah? Kita lihat lagi, ya. Nah, ini ya kabel-kabel ini di dalam otak itu tersambung-sambung. Ya, sering kan saya kasih simulasi ya. Seandainya teman-teman ini neuron sel otak kayak ginilah otak kita banyaknya, ya. Seperti hari ini yang hadir ada 100 miliar. Ya, iya, aslinya gitu, aslinya duduk sendiri-sendiri, tidak ada koneksi, tidak ada sambungan-sambungannya, aslinya begitu, ya. Tapi nanti atas usaha orang itu, misalnya usaha saya ini, ya, saya yang menyambungkan otak di dalamnya, menyambungkan otak, ya. Saya waktu pertama sekali ke sini beberapa tahun yang lalu belum ada sambungan di otak saya tentang rumil ini atau bahkan jalannya, bahkan tempatnya, ya. Nah, pada saat pertama kali saya ke sini tersambung itu, oh lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nah, itu dia sambungannya begitu, ya. Terus kalau berkali-kali, sambungannya juga berkali-kali. Ada satu ke sini, ini nanti nyambung lagi ke sini, ini ke sini gitu. Ya, makin sering kita ulang-ulang, maka sambungan dari sinaps ini akan sering terjadi. Makanya belajar itu diminta harus sering diulang, apapun. Ya, makanya Allah suruh kita ibadah khusus kita diulang-ulang karena nanti tersambung. Ya, aslinya tidak tersambung. Oke, saya juga senang kalau jalan-jalan atau ke rumil, paling enggak ya, setiap melihat wajah baru berarti tersambung otak saya, gitu, ya. Kemudian baru satu kali sambungannya. Kemudian nanti kalau kenalan, misalnya pertama kali saya ketemu Mbak Yanti, tersambung, lihat muka tersambung. Kenalan, nama aku Aisyah, ibu siapa? Saya Yanti, nyambung lagi, ya. Iya, Mbak Yanti tugasnya apa? Aku dokter. Sama, perempuan banget. Gitu ya. Iya, nyambung lagi. Jadi setiap sambungannya banyak sekali tipenya berdasarkan apa yang kita ketahui. Semakin tersambung otak ini, semakin banyak variasinya, banyak variannya. Dan dikatakan semakin cerdas karena orang yang otaknya tersambung kayak gini, ya. Makanya ribet banget, ya Allah, ruwet banget. Tapi begitu, iya nih, ini otak kita nih. Semakin cerdas seseorang, sambungannya semakin banyak, semakin rumit dan semakin ribet, semakin ruwet. Makanya ibu-ibu kalau merasa ribet berarti tambah cerdas. Fahami ini.
Saya sering melihat ibu-ibu pada saat dia ribet dia marah. Ya aku ribet banget sih, gitu kan? Padahal ketahuilah itu tambah cerdas. Maka sekarang setelah tahu bilang ribetnya yang bahagia gitu dong. Ya Allah aku ribet banget. Aku ruwet banget ya Allah. Bahkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, aku ribet banget. Karena memang sesungguhnya ya, orang yang ribet adalah orang yang banyak punya apa? Punya masalah yang harus dia pecahkan. Makanya sambungan otaknya tuh wow, luar biasa. Sampai sini bisa sepakat ya? Boleh mulai sekarang bilang ribetnya bahagia gitu. Ya Allah ribet banget. Aku lagi ribet. Telepon temen gitu. Mbak Yanti lagi ngapain? Alhamdulillah lagi ribet. Ya Allah. Kita juga harus ingatkan, cerdas banget. Iya. Kalau sambungan baru biasanya sambungannya masih tipis-tipis. Kalau terulang sambungannya tebal. Ya. Pintar apa Bu Aisyah? Pintar itu yang sambungannya tebal. Karena dia ada proses pengulangan sehingga dia ya ahli di bidang itu atau ahli di pekerjaan itu, ya. Ibu masak nasi di Magic Jar sudah ahli? Kemungkinan sarafnya begini sambungannya. Wah, tapi suatu ketika disuruh masak sesuatu yang baru. Waduh, saya orang Bugis tiba-tiba disuruh masak rendang Padang. Waduh, ya pertama kaget. Wah, karena rendang Padang macam-macam ya, ada yang basah, ada yang kering. Makin lama masaknya makin enak gitu kan. Cuman karena belum punya sambungan otak ya, maka harus segera cari. Oh, baca resepnya. Oh, tersambung. Baru sekali bikin tersambung. Ya. Makanya tadinya rendang kenapa jadi semur? Itu sangat wajar. Sambungan masih tipis. Tapi karena sering ulang, akhirnya sambungannya tebal, ya. Nah, perpaduan sambungan yang tebal dan sambungan yang tipis ini istilahnya cerdas. Pilih mana? Pintar apa cerdas? Karena di dalam cerdas ada pintar. Saya barangkali kalau cuma jadi dokter narkoba, pasti saya pintar banget itu. Pasien datang udah tahu, pakai ganja nih. Udah tahu tuh dari jauh. Ya, datang mukanya begitu ya, basian sabunian gitu. Saking pinternya. Cuman kalau saya nggak belajar ilmu lain, ini nggak nyambung-nyambung nih. Nggak nyambung-nyambung. Nanti nggak ngerti belajar tentang hal-hal yang lain. Kalau saya jarang pergi belanja, nanti nggak ngerti ada namanya ITC kan gitu, nggak ngerti ada namanya tamcit, ya, apa, nggak ngerti nanti kalau ada namanya sogo jongkok. Ini masuk di YouTube di endorse. Ya, tahu juga dong. Aduh, makanya saya mau cerdas karena di dalam cerdas ada Makanya salah satu membuat orang cerdas adalah sering jalan-jalan. Bahagia banget sih. Ya Allah. Kayaknya mau direkam buat suami kayaknya. Suami saya sering banget kalau dia lihat lagi jadwal saya keluar kota, dia langsung tanya, kamu mau ngapain? Mencerdaskan otak. Masya Allah katanya. Ya baik, sampai sini sepakat dulu ya. Anaknya mau dibikin cerdas atau pintar? Nah, iya. Boleh nggak dia banyak belajar hal yang lain? Dan cara banyak belajar hal yang lain lewat gadget.
Boleh pegang gadget? Alhamdulillah udah mulai ngerti. Ya, anak sekarang gimana nggak cerdas? Dia bisa lihat hal apapun hanya di kamarnya saja, betul? Mau lihat apa coba? Pakai jari aja. Mau lihat menara Eiffel pakai jari. Mau lihat Ka'bah pakai jari. Mau lihat Ka'bah tahun 1960-an pakai jari. Mau lihat Ka'bah banjir pakai jari. Kan gitu ya, luar biasa ya. Terus dia cerita, ih bunda, ya Allah dulu tuh Ka'bah pernah banjir loh. Kan dia bisa punya kayak gitu ya. Iya. Sampai sini sepakat ya. Jadi nanti generasi anak-anak kita yang disebut milenial atau generasi Z adalah generasi yang memang yang sangat cerdas sekali. Kenapa? Ilmunya banyak sambungannya. Jadi tolong tidak boleh dimarah-marahin, nggak boleh kamu tuh gadget terus. Iya, kenapa? Iya, nanti dia gadget terus dan memang sekarang eranya, ya. Bu Aisyah masa nggak bisa diatur? Bisa diatur, silakan diatur sendiri, ya. Tetapi fahamilah, anak sekarang jauh lebih cerdas dari kita karena tersambung sel sarafnya, ya.